wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita telah selesai dari bab 1. Selesai ya? Nah, kita masuk sekarang di bab 2. Ana sudah gambarkan sama antum sebelumnya bahwasanya bab 2 itu lebih mudah daripada bab 1. Lebih mudah dari bab 1. Yang kita akan bahas adalah isim. Maksudnya sini isim bukan bahas seperti isim yang di nahwu, bukan. Kalau di nahwu pembahasan nahwu secara nahwu. Isim dilihat dari harokat terakhir. Kalau ini isim dilihat dari harokat pertama, kedua sampai terakhir. Dimaklumi dalam tasrif, maksudnya dalam pecahan kata itu ada 2 saja. Ada isim, ada fi'il. Paham kan? Ada isim, ada fi'il. Dalam pecahan kata, setiap antum pecahkan kata dalam bahasa Arab, pasti di dalamnya ada fi'il dan ada isim. Iya, ketika ana misalnya pecahkan kata dalam bentuk polanya dulu, fa'ala. Iya, maka ana akan pecahkan menjadi yaf'ulu. Kemudian fa'lan. Kemudian fa'ilun. Ya. Kemudian ya maf'ulun. Ya, maf'ulun. Kemudian uf'ul. Kemudian ini sebenarnya di nahwu cuman karena tasrif yang tersebar ada saya masukkan. La taf'ul. Ini dicoret dalam tasrif dikarenakan dia fi'il yang kemasukan alat penjazm. Cuman saya masukkan di buku karena yang tersebar masuk. Yang di buku yang tersebar di kita, yang tulisan Indo, dia masukkan ini. Padahal ini urusannya nahwu. Makanya ada di buku tapi tidak ada dalam pembahasan kita kemarin. Kemudian maf'alun 2 kali, maf'alun. Kemudian mif'alun. Kemudian fu'ila, yuf'alu. Antum perhatikan perbedaannya. Yang bertanwin itu isim, yang tidak bertanwin itu fi'il. Nah, yang tidak bertanwin ini fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, la taf'al, fu'ila, yuf'alu. Ini sudah kita bahas. Fa'ala, fi'il apa? Madi, maklum. Nah, yuf'alu, yaf'alu, yaf'ulu, fi'il apa? Mudhari, maklum, majhul, maklum. Fa'lan, ini isim. Fa'ilun, isim. Maf'ul, isim. Uf'ul, fi'il amr. Sudah kita bahas? Sudah. La taf'ul, ini belum kita bahas, tapi dia dibahas di nahwu. Insya Allah mungkin besok kita masuk. Karena ini sebenarnya fi'il mudhari yang ini. Kemasukan alat penjazm, la. Ini la temannya lam. La ini temannya apa? Lam, alat penjazm. Ini kita belum bahas, di nahwu dibahas. Karena dia hanya perubahan huruf terakhir. Perubahan huruf terakhir. Maf'alun, siapa ini? Isim. Maf'alun, isim. Mif'alun, isim. Itu kita belum bahas. Fu'ila, madi, majhul. Yuf'alu, mudhari, majhul. Artinya yang kita akan bahas ini beberapa pertemuan ke depan, ya, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Ini yang kita bahas. Yang kita bahas itu isimnya saja, karena fi'il sudah semuanya. Yang kita bahas isim, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ini yang kita akan bahas di beberapa pertemuan ke depan. Tentang isim yang ada dalam tasrif. Nah, nanti kita akan bahas ini fa'alan apa? Namanya. Dan kenapa fa'alan? Nah, kita akan bahas nanti fa'ilun, apa namanya? Kita akan bahas nanti maf'ulun, apa namanya? Dan bagaimana cara menerjemahkannya. Paham? Kita akan bahas nanti maf'alun. Kita akan bahas nanti maf'alun. Kita akan bahas nanti mif'alun. Dipahami ini? Jadi yang kita akan bahas berapa itu? Berapa? Berapa? 6. Ini saja. Cepat sekali ini. Hanya saja ini kan 6. 6 dari 22. Karena ini kan pecahan dari 22 itu. Tapi pecahan yang berupa apa? Isim. Yang kemarin itu fiilnya. Yang kita pelajari di bab 1 apanya? Fiilnya. Di sini kita akan pelajari apa? Isimnya. Nanti kalau terkumpul itu bab 1 sama bab 2, maka terkumpullah pecahan kata semuanya. Apakah fiilnya atau apa? Isimnya. Artinya setelah itu ribuan kata antum akan tahu bangunannya. Karena untuk sekarang fiil semua bentuknya antum sudah tahu. Paham kan? Sisa apanya? Isim dari pecahan itu. Nah, ini nanti antum akan pelajari ini. Ke depan. Jelas ya? Jelas ya? Ini dia. Alhamdulillah. Kita baca. Bab 2 isim. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh waktu. Ini ada pengertiannya di nahwu. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh apa? Waktu. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Dalam pecahan tasrif terdapat padanya beberapa jenis isim. Itu tadi Anda sudah gambarkan di papan. Ketika seorang memecahkan sebuah kata, paham ya? Ke pecahan lain, maka dia akan mendapatkan dari pecahan itu fiil dan apa? Isim. Tidak ada huruf. Tidak ada apa? Huruf. Hanya ada fiil dan isim. Jadi ada beberapa jenis isim. Sekarang ya kita masuk dalam jenisnya. Pertama masdar. Iya, masdar yang ini tadi. Ini yang disebut masdar. Dari kata fa'ala tadi menjadi apa? Yaf'ulu. Yang ini nih. Ini disebut masdar. Ini disebut apa? Masdar. Paham kan? Disebut kata masdar dari kata sodaro, sumbernya, asalnya. Maksudnya asal maknanya. Lihat ya pengertiannya nanti kalau saya buat kata doroba. Menjadi nanti yadribu. Tergantung tasrifnya nanti menjadi terus dorban. Kalau saya terjemahkan, doroba telah memukul. Karena mati kan. Yadribu sedang atau akan memukul. Dorban pukulan. Jadi seperti kata dasarnya. Karena maknanya cuma satu terjemahannya. Pukulan. Ini sedang memukul. Telah memukul. Dipahami ini? Jelas ini? Ini dibilang masdar. Ada juga menyatakan dinamakan masdar karena dia asal pecahan. Walaupun para ulama bahasa Arab berselisih. Asal pecahan itu apa? Apakah dari fi'il madhi atau dari masdar? Jadi mereka berselisih antara ini. Ini lawan ini, perselisihannya ini. Nah, ada menyatakan asal pecahan adalah ini. Kenapa? Dia yang pertama. Ada mengatakan asal pecahannya adalah yang ini, masdar. Karena dia makna dasar. Tapi antum gak usah masuk di perselisihan itu. Sekarang yang ana inginkan sama antum adalah antum tahu apa itu masdar. Itu saja. Dipaham? Karena kalau perselisihan itu kajinya dikaji kenapa bilang begitu, kenapa begini, apa yang kuat itu di buku yang lebar, buku yang tebal.
Dipahami? Sekarang ini kita mau kenal apa itu masdar. Apa itu masdar? Paham ini sekarang ini? Ketika antum ditanya, apa itu masdar? Atau ketika antum dengar, ini masdar. Di pikiran antum sudah langsung muncul. Itu maksudnya. Dipahami ini? Lihat, apa itu masdar? Masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu. Paham ini? Lihat terjemahannya tadi ini. Lihat terjemahannya ini. Doroba telah memukulkan. Berarti ada apanya? Ada waktu. Yadribu sedang atau akan memukul. Ada waktu? Ada waktu. Dorban pukulan. Ada waktu? Ada waktu? Tidak ada. Itu masdar. Kosong dari waktu. Ya, namanya saja isim. Namanya saja apa? Isim. Pasti kosong dari waktu. Itu pengetahuan dasar namanya. Masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu. Tidak terikat dengan waktu dalam kurungnya. Dan berada dalam urutan ketiga dalam tasrif. Lihat ini. Ketika saya pecahkan sebuah kata, pasti ketiganya masdar. Paham itu masdar? Saya bilang, doroba, saya pecahkan. Doroba yadribu dorban. Yang ketiga itu disebut masdar. Paham ini? Ketika Anda bilang begini, kotala. Kotala yaktulu kotlan. Mana masdar? Mana masdar? Langsung tunjuk. Karena dia tandanya yang ketiga. Dalam pecahan. Dipahami ini? Saya misalnya, jalasa. Walaupun nanti kan harus dorban. Bentuknya beda-beda. Kita akan pelajari sebentar. Yang penting antum kenal, jangan kenal polanya. Karena masdar tidak selamanya fa'lan. Tidak selamanya. Berubah-berubah. Makanya di sini di pengertian masdar, ana tidak kasih tahu antum polanya. Bukan, sebentar polanya. Di sini susunannya. Yang penting diurutan ke berapa? Ketiga. Saya katakan misalnya. Khoroja yakhruju, khurujan, khorijun, makhrujun. Mana masdar? Mana masdar? Yang ketiga. Dipahami ini? Ana tasrif lagi misalnya. Alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun. Mana masdar? Cari yang ketiga. Dipaham? Ana tasrif lagi misalnya. Kata bayak tubuh kitaban, katibun maktubun. Mana masdar? Mana masdar? Dipahami ini? Jelas ini? Ini pengertian masdar. Jangan lihat polanya. Susunannya. Kalau dia berada di urutan ketiga dalam pecahan sebuah kata, masdar. Langsung bilang, ini adalah siapa? Masdar. Jangan takut. Karena ini penelitian. Sudah jelas seperti itu posisinya. Jelas ya? Ini pengertian masdar. Contoh ini mudah karena tadi sudah kita ulang-ulang. Contoh, nasro yang suruh nasron. Mana masdar? Mana masdar? Nasron. Doroba yadribu dorban. Masdar? Fatah yaftahu fatahan. Mana masdar? Sekarang kita akan masuk ke polanya. Kalau sudah jelas apa itu masdar, sekarang giliran polanya. Kalau kata sebagai masdar, bagaimana bentuknya? Sehingga nanti antum sekedar lihat di dalam kalimat bahasa Arab langsung antum tunjuk masdar. Tidak perlu tasrif. Kan kita kalau hafal wazan, cetakan, maka kita butuh itu tadi, urutan ketiga. Tapi kalau orang nanti kenal polanya, langsung bisa dia tentukan. Ini masdar. Dipahami ini? Polanya. Sekarang, lihat. Telah lewat bersama kita bahwa fi'il ada sulasi 3 huruf. Rubai 4 huruf. Khumasi 5 huruf. Dan sudasi 6 huruf. Dan setiap dari fi'il ini masing-masing darinya memiliki masdar. Bayangkan. Antum harus ingat kembali supaya lengket. Kan dari fi'il telah lewat bersama kita. Jangan sampai lewat betulan. Telah lewat bersama kita. Bahwa fi'il ada sulasi 3 huruf. Berapa bab? Berapa bab? 6. Kalau dilihat dari fi'il
mudhari. 4 huruf. Asli berapa? 1. 3 tambah 1? 3. 5 huruf. 3 tambah 2? 5. 4 tambah 1? 1 atau 2? 1. Dah? 6 huruf. Telah lewat juga. 6 huruf ini ada. 3 tambah 3. Berapa? 3 tambah 3? 4. 4 tambah 2? 4 tambah 2? 2. Paham? Sudah lewat semuanya. Masing-masing dari ini memiliki masdar. Artinya sekarang kan itu bentuk 22. Sekarang ini kita akan pelajari masdar dari 22 itu. Paham maksudnya? Semua 22 yang telah lewat itu bisa memiliki masdar. Dipahami kan? Karena pasti ada urutan ketiga dalam pecahan. Misal contoh, saya contohkan antum. Tadi 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. 3 kan? 4. Damdama yudamdimu damdamatan. Mana masdarnya? Damdamatan. 5. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Mana masdar? 6. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Mana masdar? Dipahami nih? Berarti masing-masing punya apa? Masdar. Mau 3, 4, 5 atau 6. Nah ini yang kita mau pelajari. Masdar dari 22. Paham saudara? Apa lihat ke atas? Jam. Saya mau berhenti jam 12. Dah. Jangan suka lihat jam. Kalau duduk di bawah enggak pernah lihat jam. Kalau duduk pelajaran lihat terus jam. Kapan berhenti? Kapan berhenti? Nah, enggak boleh lihat jam. Enggak boleh lihat jam. Saya pasti berhenti kalau sudah waktunya. Paham saudara? Dah. Saya akan berhenti. Atau mau sekarang? Enggak Ji. Alhamdulillah. Lihat. Berikut uraiannya. 1. Masdar fi'il tsulats mujarrad. Kita mulai dari yang paling sedikit. Sampai yang paling tinggi. Masdar fi'il tsulats mujarrad. Telah berlalu bersama kita. Ini diingatkan terus. Karena ada kaitannya dengan fi'il. Karena pecahannya. Telah berlalu bersama kita. Bahwa fi'il tsulats mujarrad ada 3 wazan. Betul itu? Betul itu? Betul. Yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan alhamdulillahnya membuat masdar tidak lihat fi'il mudhari. Itu alhamdulillahnya. Berarti dari 22 itu banyak kurang. Karena kan 22 itu kalau digabung bersama fi'il mudharinya tsulats. Masdar itu saudara tidak perlu antum lihat mudhari. Cukup madi saja. Cukup apa? Madi saja. Iya. Lihat. Dari wazan-wazan ini ada yang muta'addi dan ada pula yang lazim. Betul enggak itu? Iya kan? Kan ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dari wazan itu ada yang maknanya muta'addi. Apa itu muta'addi telah lewat? Butuh pada objek. Dan ada yang lazim. Apa itu lazim yang telah lewat? Tidak butuh pada objek. Itu selalu diingat. Yaitu fa'ala dan fa'ila. Iya kan? Fa'ala lazim muta'addi. Fa'ila lazim muta'addi. Sementara wazan fa'ula pasti lazim. Dipahami ini? Karena fa'ula tidak ada yang muta'addi. Antum sudah ingat kembali itu? Sudah ingat itu? Itu saudara mengetahui lazim muta'addi untuk tsulats sangat dibutuhkan dalam membentuk masdarnya. Kalau antum tidak tahu itu susah. Karena sebentar kita akan ada teori masdar. Polanya. Diambil dari hukum muta'addi atau lazim. Lihat. Adapun rincian masdarnya. Masdar fi'il tsulats yang muta'addi. Di garis bawah itu.
Masdar fi'il tsulati yang muta'addi. Berarti otomatis dari dua bab. Yaitu fa'ala sama fa'ila. Karena fa'ula pasti apa tadi? Fa'ula lazim. Berarti di sini tercoret. Ini fa'ala sama fa'ila kalau dia muta'addi. Apa masdarnya? Perhatikan baik-baik. Ini kiasiyah. Artinya kaidah yang pendek ini antum amalkan di semuanya. Dan kalau antum dapat nanti di Quran, pasti muta'addi. Karena polanya seperti ini. Ini penelitian di ilmu sorof. Masdar fi'il tsulati muta'addi yaitu dari bab fa'ala dan fa'ila adalah fa'lan. Jangan pernah antum ragu. Terserah mau dia fa'ala atau fa'ila. Yang penting muta'addi kah ini kata atau tidak. Kalau muta'addi fa'lan. Jangan takut. Tutup mata antum buatnya. Antum dapat kata doroba. Yang antum tanyakan dalam diri antum. Doroba. Lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Apa masdarnya? Ingat langsung bentuk polanya. Fa'lan. Apa berarti? Kotala. Nasoro. Jalasa. Salah. Jalasa lazim atau muta'addi? Jalasa lazim atau muta'addi? Lazim, tidak mungkin jalasan. Kan kita yang bentuknya ini kalau fa'ala, fa'ila akan wazan masdarnya fa'lan. Fathah huruf pertama, sukun yang kedua, terakhirnya kan ini kebetulan fa'lan untuk menyatukan semuanya. Nanti bisa fa'alun, bisa fa'alin, tergantung penyakit di nahwu. Tapi di sorof disatukan dengan fa'lan untuk memudahkan. Untuk apa? Memudahkan. Fa'lan pasti sukun huruf. Ini, dipahami ini? Antum dapat lagi kata misalnya, dapat kata dalam bahasa Arab. Fataha membuka. Lazim atau muta'addi? Berarti apa masdarnya? Fataha. Sami'a. Lazim atau muta'addi? Mendengar. Berarti apa? Muta'addi. Berarti sami'a. Apa? Dipahami ini. Fariha. Kalau bermakna bahagia atau sedih di wazan fa'ila, muta'addi atau lazim? Lazim. Sudah lewat kan? Berarti bisa enggak fariha menjadi farhan? Fariha masdarnya farhan. Bisa? Cukup bilang bisa atau tidak? Tidak. Karena lazim. Karena apa? Lazim. Jelas ini? Jelas atau tidak? Antum misalnya dapat lagi satu kata terakhir. Mana'a. Menahan. Apa masdarnya? Man'an. Seperti itu. Ini bentuk penelitian. Di Quran kan sudah ada tertulis. Kalau sudah tertulis langsung antum bilang, bentuknya fa'alan, muta'addi ini kata. Walaupun antum belum tahu maknanya. Jadi itu nanti tergabung semua. Satu buku itu. Jelas ya? Siapa yang belum paham? Terus terang. Firman. Yakin. Abdillah. Apa begini? Paham? Yakin Abdillah? Bisa dipertanggungjawabkan besok? Insya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Itu masdar. Lihat contoh di situ. Nasoro. Langsung nasron
Saya langsung hilangkan fi'il mudhari karena kita tidak perlu lagi fi'il mudhari di sini untuk membuat masdar. Paham kan? Nasara masdarnya. Doroba, fataha, akala, fahima, amina, sami'a, hamida. Selesai. Itu hanya sekedar contoh saudara. Hanya 8 kata. Di sana ribuan kata. Yang penting antum paham. Oh muta'addi. Ini polanya. Ini masdarnya. Jelas ya? Tambah? Tambah lagi? Atau sudah? Siapa tahu tadi otak capek merojaah. Tambah atau sudah? Ayub. Hah? Tidak boleh lihat jam. Tambah atau tidak? Karena kalau kita tambah ini pasti panjang. Karena harus selesai itu yang dikecualikan beberapa kata. Atau besok yang dikecualikan. Besok yang dikecualikan. Yang penting masuk dulu di masdarnya dulu, yang lazim. Supaya tidak tergantung di muta'addi. Dah? Iya, sekarang. Masdar bab fa'ala. Khusus. Masdar bab fa'ala yang lazim adalah fu'ulan. Polanya. Kalau dia fa'ala terus lazim, langsung antum ratakan fu'ulan, kecuali nanti beberapa kata setelahnya. Itu sedikit. Asalnya, misalnya antum dapat khoroja, lazim untuk muta'addi. Fa'ala ini, fa'ala. Khoroja, lazim untuk muta'addi. Berarti khoroja menjadi khurujan. Kan sering didengar khuruj. Itu khuruj masdar. Itu orang yang khuruj tidak tahu kalau itu masdar. Paham maksudnya? Roja'a. Kaji dulu. Roja'a, kembali. Lazim atau muta'addi? Apa? Apa wazannya? Jalasa. Sekarang kan sudah di otak lazim, muta'addi. Langsung keluar di mulut masdarnya. Jalasa. Mudah. Dipahami ini? Waqafa. Artinya berdiri. Waqafa. Makanya kita bilang wukuf. Itu masdar. Artinya kalau antum jumpai pola seperti itu langsung bilang, oh masdar ini. Masdar. Dan pasti asalnya ini lazim. Karena pola seperti ini pola untuk lazim. Ini penelitian. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Selesai. Iya, sudah ada sebelumnya Pak Adi. Kan berarti kita kan belum dengar sebelumnya ini. Nah, ada cirinya, ada 2. Sudah lewat itu. Bisa bersambung dengan ha atau dilakukan oleh salah satu anggota badan. Itu namanya muta'addi. Kalau tidak bersambung dengan ha atau dilakukan oleh seluruh badan, maka lazim. Kan sudah lewat itu di bab 1. Nah, cuma kita lupa atau belum dengar sebelumnya. Sudah lewat ciri muta'addi dan ciri lazim. Sudah lewat itu Pak Adi. Dah? Sudah lewat. Terus? Ada lagi? Ini asal ya. Ini kaidah asal. Kalau lazim dari bab fa'ala, maka fu'ulan. Kecuali beberapa kata. Besok kita akan ambil. Ada beberapa kata keluar dari asal itu. Dan antum tinggal hafal yang ini saja. Jangan hafal yang banyak. Karena yang banyak itu mudah. Selain ini, nanti berarti fu'ulan. Nanti akan dikecualikan kata yang bermakna penyakit. Kata yang bermakna perjalanan. Kata yang bermakna suara. Itu beberapa kata saja, enggak banyak.
Artinya selain ini nanti besok yang kita ambil berarti fu'ulan. Bisa dikatakan wazan asalnya kalau dia lazim dari fa'ala fu'ulan. Adalah apa fu'ulan. Kalau muta'addi fa'lan. Jadi nanti antum tasrif bukan tasrif sembarang. Tasrifnya berdasarkan koedah. Bukan sekedar fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Kalau itu semuanya biar burung saya di rumah bisa. Iya, saya punya burung-burung kakatua. Biar diulang-ulang itu bisa tasrif. Tapi tidak selamanya seperti itu. Karena masdar kalau kita hafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ternyata ada fa'ala yaf'ulu fu'ulan. Kan bingung lagi. Ternyata ada koedanya. Oh kalau muta'addi fa'lan. Kalau lazim fu'ulan. Dipahami ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Cari kata dulu. Cari tahu dulu. Tidak ada. Karena polanya sama fa'ala. Dah? Harus cari tahu di dalam kalimat. Apakah pernah suatu ketika dia bersambung dengan ha. Karena satu kali saja pernah langsung ki. Biar di tempat lain tidak. Betul. Bisa. Kan dua dong. Dua ketentuannya. Satu lihat kamus artinya. Yang kedua lihat di dalam lafaz. Dah? Dah? Alhamdulillah. InsyaAllah. Ada. Iya kan enggak terlepas. Tasdidnya itu kan dua. Coba lepas. Pasti antum kasroh. Beda tuh saudara. Dia punya berapa lam? Hitung kilamnya. 3 tuh. Yang tadi yang sebelumnya. Beda tuh. Beda 3 sama 2. Jangan kasih sama yang beda. Sebelumnya yaf'alu tuh. Kenapa? Berapa? 2. Kalau dilepas baru yaf'alilu. Yang itu? Ada berapa? 3. Kan asalnya yaf'alilu. Atau yaf'alilu. Tapi kan antum mau tasdid. Itu kan ceritanya karena mau ditasdid. Iya kan? Nanti diceritakan di bab 3. Kenapa dilepas tasdidnya di situ?